Halo, Assalamualaikum. Di video ini Umi mau cerita tentang apa yang Umi lakukan waktu hamil, khususnya hamil Hawa, sampai dia pas lahir rambutnya lebat dan habis dicukur langsung numbuh lagi. Jadi ada satu perbedaan yang Umi tidak lakukan pas waktu hamilnya Ryan, anak pertama, dan pas waktu hamilnya Hawa, anak kedua, dan sampai akhirnya pas lahiran Ryan tuh rambutnya hampir dibilang nggak ada sih belakang doang, depannya bener-bener kosong. Terus kalau Hawa udah yang panjang banget, rambutnya udah lebat dan nutup semua kepala. Dan pas waktu dicukur, mereka berdua ini dicukurnya sama-sama pas usia 2 bulan ya. Jadi usia 2 bulan persis mereka tuh dicukur. Dan kalau si Hawa itu langsung numbuh. Kalau Kak Ryan perlu dicukur sampai 5 kali lagi baru dia penuh isi kepalanya. Yang tadinya abis dicukur numbuh tapi kayak cuma samping tok, yang sini kosong kayak gitu, lupa lah, pokoknya nggak bisa langsung semuanya ketutup rambut gitu. Nih, Umi kasih lihat ya perbedaan fotonya dari Hawa dan Ryan, terutama di perbedaan pertumbuhan rambutnya. Nah, sebenarnya yang Umi lakuin itu cukup sederhana banget, cuman bikin satu minuman yang itu tuh praktis banget, nggak pakai ribet. Dan bahannya cuma dua. Yang pertama kacang hijau, yang kedua air putih. Kalau mau ditambahin boleh jadi 3 bahan, gula Jawa atau 4 bahan garam. Tapi mesti cuma 2 ya, jadi kayak cuman kacang hijau sama air putih. Cara bikinnya gimana? Simple banget. Ini videonya. Nah, simple banget kan cara bikinnya, kayak cuman disambi ngiris bumbu sambil masak aja juga udah matang sendiri gitu. Dan rasanya gimana Mi? Minum kacang hijau direbus sama air doang. Rasanya tuh tawar kayak air putih, cuman ada bau langunya si kacang hijau itu. Kalau rasanya nggak ada rasanya, makanya ada yang nyaranin dikasih gula Jawa biar agak manis. Cuman waktu itu skip karena waktu hamilnya Hawa itu bener-bener concern banget ke kalori intake dan ke gula intake, sebab pas waktu hamilnya Ryan, Umi itu bener-bener nggak mikirin berat badan atau makanan, jadi asal makan dan akhirnya makan banyak gula karena emang Umi tuh suka banget ngemil, apalagi yang manis-manis, jadi kayak lebaran gitu ya, duduk di depan ada toples, uh,
nastar atau kastengel ya, sekali duduk itu satu toples habis mak, ya Allah. Makanya pas hamilnya Ryan itu naiknya 23 kilo, bayangkan dari 52 jadi 75. Makanya pas hamil Hawa itu start hamil di 64 kilo. Terus saya mikir kalau saya nggak hati-hati maemnya, kalau naik ke 23 sih jadi kayak apa bu, ya kan. Makanya saya benar-benar ngejaga, bukan ngurangi maem ya, bukan diet, enggak, cuman lebih ke selektif milih makanan. Em, Kayak asupan gula, nasi putih itu lebih dibatasin. Jadi waktu hamilnya Hawa itu saya lebih selektif dalam memilih makanan, terutama untuk asupan gula itu saya berusaha untuk meminimalkan. Makanya waktu ada opsi bisa kok dikasih gula Jawa biar lebih enak, itu saya memilih untuk tidak. Toh yang diminum cuma setengah cangkir juga gitu, sekali teguk juga udah langsung lep habis gitu kan. Dan waktu itu saya minumnya juga nggak sepanjang 9 bulan hamil terus minum setiap hari, itu enggak. Saya rajin minum itu di trimester awal. Itu juga enggak 3 bulan tanpa bolong, enggak sih, kayak seminggu 3 kali. Dan mungkin selama 2,5 bulan aja sih nggak yang benar-benar full. Habis itu trimester 2 sama trimester 3 tuh benar-benar nggak pernah minum lagi. Trimester 3 fokusnya minum ke air kelapa muda karena untuk, katanya sih biar kulitnya bersih ya, nggak tahu benar apa enggak itu. Jadi di trimester awal itu, dan pas lahir rambutnya alhamdulillah tuh lebat banget, panjang udah beneran, beda banget sama Ryan. Jadi kalau dibilang faktor keturunan mungkin pada orang lain iya seperti itu, cuman kalau di kami, kalau misalnya karena keturunan terus hawa rambutnya lebat, kenapa Ryan enggak gitu loh. Ryan aja sampai lama banget baru numbuh kan, tadi bisa dilihat ya di foto gitu. Jadi kalau menurut Umi sih kesimpulannya kacang hijau itu ngaruh, karena Umi minum rebusan kacang itu hijau juga karena rekomendasi dari teman yang dia anaknya tuh rambutnya lebat, pas waktu hamilnya dikasih rebusan kacang hijau. Terus ada juga temen lain yang dia kayak pengen minum rebusan kacang hijau tapi nggak sempet atau males ngolah, terus dia minum yang kemasan tuh yang di supermarket itu, yang minuman kotakan kacang hijau, sari kacang hijau, itu rambutnya lahirnya juga lebat gitu loh. Jadi bener atau enggak mungkin kalau penelitiannya nggak tahu udah ada apa belum ya, cuman kayak kalau disuruh ikhtiar dan pengen anaknya rambutnya lebat, kalau aku sih worth it loh. Jadi bisa dicoba sih. Dan pas waktu hamil Hawa itu kan barengan sama adik adik ipar yang juga lagi hamil. Aku kasih tahu ke dia kan untuk minum air rebusan kacang hijau. Dia cuma minum 1 kali, habis itu nggak mau lagi. Terus pas lahir anaknya belum tumbuh rambutnya kan, dan sampai sekarang usia dia anaknya tuh 1 tahun, itu rambutnya ya numbuh tapi masih sedikit. Terus pas aku bilang, ya itulah apa, kamu nggak mau minum rebusan kacang hijau sih pas waktu hamil gitu. Dibilangnya Allah itu hoax, temenku loh nggak minum rebusan kacang hijau tapi anaknya tetap rambutnya lebat gitu. Ya mungkin yang kayak gitu yang tanpa ikhtiar udah dapet rambut lebat itu mungkin keturunan ya, genetik ya. Tapi kalau Umi waktu ambil anak pertama Kak Ryan nggak diminumin air rebusan kacang hijau, dia nggak ada rambutnya. Pas Hawa dikasih rebusan kacang hijau dia ada rambutnya. Jadi ya it works for us gitu loh. Jadi siapa tahu kalian lagi nyari tips atau trik untuk menumbuhkan rambut, itu bisa banget dicoba sih, nggak ada salahnya gitu loh. Toh pun kalau misalnya rebusan kacang hijaunya nggak berfungsi untuk rambut, gizinya banyak juga gitu loh. Kacang-kacangan kan termasuk salah satu superfood yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil juga kan. Jadi nggak ada salahnya lah. Dan siapa tahu dapat bonus anaknya lahir rambutnya lebat, kan lucu kan, bayi udah ada rambutnya lebat lagi tuh. Jadi sekian saja sih videonya, sudah cukup ya. Intinya minumnya seminggu 2-3 kali, dan boleh ditambah gula atau tidak selera.
atau bisa juga dicoba minuman kemasannya. Tapi ingat, kalau minuman kemasan itu pasti kadar gulanya tinggi, jadi be wise ya dalam menjadwalkan asupan minuman kemasan selama hamil. Baiklah, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum.